Selamat malam dan salam sejahtera untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, terlebih khusus yang ada di rumah keluarga masing-masing. Kita sudah memuji Tuhan dan kita sudah menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendapat bagian dalam pemberitaan firman Allah. Mari kita siapkan Alkitab kita masing-masing. Puji Tuhan, saudara. Saya mau tanya, ada yang masih ingat firman Allah yang disampaikan Ibu Gembala Rabu yang lalu, 1 minggu yang lalu? Ada yang masih ingat? Tentang apa? Tentang bangunan kekristenan, bangunan kerohanian, tentang pondasi, ya. Nah, saudara, pembacaan kita malam hari ini ya masih berasal dari pembacaan yang sama, tetapi saya menyoroti tentang satu hal yang kiranya ini menjadi hal yang akan memberi semangat yang baru buat kita sekalian, ya. Saya akan memberi judul berita firman Tuhan malam hari ini, yaitu mendapatkan upah atau menderita kerugian. Pembacaannya masih sama dengan yang disampaikan Ibu Gembala Rabu yang lalu dalam 1 Korintus pasal 3. Sebenarnya kita hanya akan baca ayat 14 dan 15, tetapi lebih lengkapnya rasanya kita baca mulai ayat yang ke-10 sampai ayat 15, ya. Saya akan baca, demikianlah firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Perhatikan ayat 14 dan 15. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Ayat 15. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Puji Tuhan. Minggu yang lalu Ibu Gembala sudah jelaskan panjang lebar tentang bagaimana kehidupan kekristenan yang dibangun di atas firman Allah, di atas fondasi dasar yaitu firman Tuhan. Dan saudaraku, sekilas saja bahwa memang kehidupan kekristenan kita ya itu memang digambarkan seperti sebuah bangunan, ya, seperti sebuah bangunan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang ke-10 di sini dikatakan bahwa dasar hidup kekristenan tidak ada yang lain. Semua orang mendasarkan kehidupan kekristenannya kepada satu pribadi yang disebut sebagai dasar atau fondasi, yaitu Yesus Kristus. Entah bagaimanapun bentuk kehidupan seseorang Kristen, tetap dia mendasarkan hidupnya ya kepada di atas Yesus Kristus, di atas firman Allah. Nah, itu ayat yang ke-11, ya, ayat yang ke-11. Tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ini dasar. Lalu yang menjadi
hal penting adalah Paulus menuliskan dalam ayat yang ke-10 adalah, tetapi ayat 10 bagian terakhir, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan. Kalau hamba Tuhan sudah menyampaikan firman menjadi dasar, menjadi pondasi kehidupan jemaat Tuhan dalam kehidupan di dunia ini, ya. Nah, perhatikan, firman itu sudah disampaikan. Nah, sekarang hal yang kedua yang penting dalam ayat 10 bagian yang terakhir adalah, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Dasarnya sudah ditaruh, diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tetapi setiap orang, kita semua, kita harus memperhatikan bagaimana kita membangun kehidupan kekristenan kita di atas dasar Kristus itu. Memang semua orang Kristen dasar hidupnya sama, semua adalah Yesus Kristus. Tetapi faktanya bahwa setiap orang Kristen membangun di atas dasar Yesus Kristus itu dengan bangunan yang berbeda-beda. Itulah sebabnya dalam ayat 10 bagian yang B, bagian B katakan, harus diperhatikan bagaimana orang membangun di atasnya. Saudara jemaat Tuhan sekalian yang terkasih, ya, setiap jemaat pribadi lepas pribadi, setiap jemaat keluarga lepas keluarga, semuanya nyata di hadapan kami, saudara. Kami selalu bawa dalam doa, kami doakan kehidupan mereka, kami selalu bawa dalam doa, serahkan semua dalam tangan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi pergumulan kami adalah kami doakan agar jemaat itu membangun di atas dasar yang sudah diletakkan itu dengan bangunan yang baik, dengan bangunan yang bisa bertahan. Kenapa? Karena dalam ayat dikatakan bagaimana orang membangun di atasnya, ini yang harus diperhatikan. Jemaat, saudara pribadi lepas pribadi, mari malam hari ini renungan kita adalah, mari kita lihat bagaimana saudara membangun rumah rohani saudara. Artinya begini, bagaimana saudara menjalani kehidupan kekristenan saudara sampai hari ini. Ini yang menjadi hal penting. Karena Paulus katakan bagaimana orang membangun di atasnya, ini yang harus diperhatikan. Bagaimana saudara menjalani kehidupan kekristenan saudara, ini yang menjadi sangat penting, saudara. Saudaraku, ayat yang ke-12 di sana menggambarkan ada dua macam jenis kualitas bentuk bangunan yang dibangun oleh setiap orang percaya, ya, itu dikelompokkan menjadi dua bangunan. Bangunan yang pertama adalah bangunan yang bertahan atau tahan uji. Bangunan yang kedua adalah bangunan yang tidak tahan uji. Nah, saudara, bangunan yang disebutkan di sana adalah orang membangun di atas dasar itu. Pertama, membangun di atasnya dengan emas, perak, batu permata. Ini pertama. Yang kedua, juga ada orang yang membangunnya dengan kayu, rumput kering, dan jerami. Ini bagian orang yang kedua. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bangunan kekristenan kita hari-hari ini sedang diuji dengan keadaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bangunan kekristenan saudara yang sesungguhnya sedang dinilai oleh Tuhan hari-hari ini. Entahkah bangunan yang saudara bangun selama ini, ya, saudara bangun dengan emas, perak, batu permata. Ini adalah gambaran yang pertama, bangunan yang dibangun
dengan emas, perak, batu permata. Ini bangunan yang pertama, ini adalah bangunan yang kokoh, bicara tentang bangunan yang kuat. Ini bicara tentang bangunan yang berkualitas. Coba saudara bisa renungkan sejenak. Karena kehidupan kekristenan kita itu digambarkan seperti sebuah bangunan. Bayangkan sebuah bangunan yang bangunan itu dibangun ya dengan emas, perak, batu permata. Apa yang terbersit dalam hati pikiran kita? Sebuah bangunan yang mewah, yang megah, yang mulia, yang mahal, yang memerlukan biaya modal yang besar. Untuk apa? Untuk bisa berdiri sebuah bangunan yang dibuat dari emas, perak, batu permata. Saudara, tidak semua orang bisa membangun sebuah bangunan yang dibangun berasal dari emas, perak, batu permata. Karena ini bangunan yang super mahal. Bangunan yang kalau sudah jadi sangat istimewa, sangat mahal. Ini yang digambarkan oleh Rasul Paulus, bahwa bangunan yang pertama orang membangun di atas dasar Kristus itu, di atas firman itu dengan emas, perak, batu permata. Ketika diuji, maka ini dia akan bertahan. Nah saudaraku, judul firman Allah pada malam hari ini adalah mendapatkan upah atau menderita kerugian. Nah saudara, yang bertahan, berkualitas tadi, yang mahal tadi, dia akan bertahan. Dan firman Allah katakan, yang bertahan, yang tahan uji akan mendapatkan upah. Yang pertama. Yang kedua, terus saudara, kalau bangunan yang kedua, coba kita perhatikan. Bangunan yang kedua, seseorang itu membangunnya dengan kayu, rumput kering dan jerami. Coba, mari kita bayangkan sejenak. Bangunan seperti apa? Ya, kita menyebutnya bangunan apa? Ketika bangunan rumah ini terbuat dari kayu, rumput kering dan jerami. Ini saya bisa katakan ini adalah sebuah bangunan gubuk yang ibarat misalnya orang-orang di pedesaan, ini hanya dibuat di tengah-tengah sawah. Hanya untuk ketika petani itu sedang bekerja di sawah, hanya untuk berteduh sementara waktu saja. Tidak ada daya tahannya, tidak berkualitas, biayanya murah, mudah. Saudara, kenapa? Karena terbuat dari kayu, rumput kering dan jerami. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk di dalam ini bicara semua, ini semua bicara tentang apa? Saudara, ini semua bicara tentang kehidupan kekristenan kita. Seseorang Kristen yang menjalani kehidupan kekristenannya, mendengar firman, ya, percaya firman. Saudara, kehidupan kekristenan yang sesungguhnya bukan saat saudara di gereja. Kualitas bangunan saudara seperti apa? Yang sebenarnya bukan saat saudara berada di gereja, tetapi bagaimana setelah saudara di gereja, saudara menerima firman, mendengar firman, dan bagaimana respon saudara, saudara menjalani hidup setelah saudara keluar dari gereja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seseorang Kristen yang menjalani kehidupannya, kehidupan kekristenannya dengan sungguh-sungguh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan sungguh-sungguh. Saudara, perhatikan bangunan dari emas, perak, batu permata. Saudara, ini bicara, tadi saya katakan, ini bicara tentang sebuah bangunan yang mahal, yang berkualitas, tidak murah.